Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kristi Wangkimona. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lain mengenai transformasi Laplace. Yang pertama, terdasar-dasar transformasi Laplace. Jika fungsi X adalah suatu pernyataan dalam X yang didefinisikan untuk X sama lebih atau sama dengan 0, maka transformasi Laplace dari fungsi X dinotasikan sebagai Laplace fungsi X didefinisikan sebagai Laplace fungsi X sama dengan integral dengan batas X sama dengan 0 hingga sampai tak hingga kali eksponensial pangkat min Sx kali fungsi X dx, di mana X adalah suatu variabel yang nilai-nilainya dipilih sedemikian rupa agar integral semi-infinitinya selalu konvergen. Variabel S akan dijelaskan lebih lanjut pada notasi transformasi Laplace inverse. Contohnya, transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan 2 untuk X lebih atau sama dengan 0. L2 sama dengan integral dengan batas X sama dengan 0 sampai tak hingga kali eksponensial pangkat min Sx kali 2 dx sama dengan 2 kali eksponensial pangkat min Sx per min S dengan batas X sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan 2 kali 0 kurang min 1 per S sama dengan 2 per S. Perhatikan bahwa S lebih dari 0 diisyaratkan karena jika S kurang dari 0 maka eksponensial pangkat min Sx adalah tak hingga. Ketika X adalah tak hingga dan jika S sama dengan 0 maka Laplace S tidak terdefinisikan. Pada kedua kasus ini integralnya divergen sehingga L2 sama dengan 2 per S asalkan S lebih dari 0. Dengan alasan yang sama, jika A adalah sembarang konstanta maka Laplace K sama dengan K per S asalkan S lebih dari 0. Contoh yang kedua, transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan eksponensial pangkat min Kx untuk X lebih atau sama dengan 0, di mana K adalah konstanta. Maka Laplace eksponensial pangkat min Kx sama dengan integral dengan batas X sama dengan 0 sampai tak hingga kali eksponensial pangkat min Sx kali eksponensial pangkat min Kx dx sama dengan eksponensial pangkat min X tambah X per S tambah min S tambah K dengan batas X sama dengan 0 hingga sampai tak hingga. Tinggal dimasukkan batasnya 0 sama dengan 0 kurang min 1 per S tambah K. Laplace eksponensial pangkat min Kx sama dengan 1 per S tambah K. Selanjutnya adalah transformasi Laplace inverse. Dikatakan fungsi X dan Fs sama dengan Laplace fungsi X, membentuk suatu pasangan transformasi atau transform pair. Ini berarti jika Fs adalah transformasi Laplace dari fungsi X, maka Fx adalah transformasi Laplace inverse dari Fs. Dapat ditulis fungsi X sama dengan Laplace inverse Fs. Tidak ada definisi integral yang sederhana dari transformasi inverse, jadi mencarinya dengan cara bekerja dari belakang ke depan. Contohnya pertama, jika fungsi X adalah sama dengan 4, maka transformasi Laplace-nya adalah Laplace fungsi X sama dengan Fs sama dengan 4 per S. Jadi jika Fs sama dengan 4 per S, maka transformasi Laplace inverse adalah Laplace inverse Fs sama dengan fungsi X sama dengan 4. Contoh yang kedua, carilah transformasi Laplace inverse dari Fs sama dengan 1 per S kurang 1. Karena diketahui Laplace eksponensial pangkat min Kx sama dengan 1 per S tambah K, kita dapat mengatakan bahwa Laplace inverse 1 per S tambah K sama dengan eksponensial pangkat min Kx. Maka ketika K sama dengan min 1, Laplace inverse 1 per S kurang 1 sama dengan eksponensial pangkat min 1 X sama dengan eksponensial pangkat X. Catatan, kemampuan untuk mencari transformasi Laplace dari suatu pernyataan dan kemudian menginverskannya, inilah yang membuat transformasi Laplace sangat berguna untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Untuk memudahkan proses pencarian bentuk-bentuk transformasi Laplace beserta inversnya akan sangat mudah menggunakan tabel ini. Dengan membaca tabel dari kiri ke kanan akan didapatkan transformasi Laplace, dan dengan membaca tabel dari kanan ke kiri akan didapatkan transformasi Laplace inverse. Transformasi Laplace dari suatu turunan. Jika diketahui bahwa suatu pernyataan fungsi X memiliki transformasi Laplace fungsi X sama dengan Fs, maka transformasi Laplace dari turunannya fungsi
turunan fungsi X adalah Laplace turunan fungsi X sama dengan integral dengan batas X dengan batas 0 sampai tak hingga kali eksponensial pangkat min Sx kali turunan fungsi X dx. Hal ini dapat diselesaikan dengan integral perbagian, yaitu Laplace turunan fungsi X sama dengan integral dengan batas X sama dengan 0 sampai tak hingga kali eksponensial pangkat min Xx kali turunan fungsi X dx sama dengan integral dengan batas X sama dengan 0 sampai tak hingga kali Ux kali dv X sama dengan Ux kali Vx dengan batas 0 sampai tak hingga kurang integral dengan batas 0 sampai tak hingga kali Fx kali dux, di mana Ux sama dengan eksponensial pangkat min Sx, maka dux sama dengan integral S kali eksponensial pangkat min Sx dx, dan di mana dvx sama dengan turunan fungsi X dx, maka Vx sama dengan fungsi X. Sehingga substitusi dalam rumus integrasi perbagiannya akan menghasilkan Laplace turunan fungsi X sama dengan eksponensial pangkat min Sx kali Fx dengan batas X sama dengan 0 sampai tak hingga tambah S integral dengan batas X sama dengan 0 sampai tak hingga kali eksponensial pangkat min Sx kali fungsi X dx sama dengan 0 kurang F0 tambah S Fs jika E pangkat min Sx fungsi X sama dengan 0 kalau X sama dengan tak hingga. Dengan kata lain, Laplace turunan fungsi X sama dengan S Fs kurang F0. Jadi transformasi Laplace untuk turunan dari fungsi X diberikan dalam bentuk transformasi Laplace dari fungsi X itu sendiri, dan nilai dari fungsi X sama dengan 0. Yang keempat, dua sifat dari transformasi Laplace. Transformasi Laplace maupun inversnya keduanya adalah transformasi linear, yang berarti bahwa transformasi dari suatu jumlah atau selisih dari pernyataan adalah jumlah atau selisih dari masing-masing transformasi itu sendiri. Dengan kata lain, Laplace fungsi X tambah kurang Gx sama dengan Laplace fungsi X tambah kurang Laplace Gx, dan Laplace inverse Fs tambah kurang Gs sama dengan Laplace inverse Fs tambah kurang Laplace inverse Gs. Kedua, transformasi dari suatu pernyataan yang dikalikan dengan suatu konstanta adalah konstanta tersebut dikalikan dengan transformasi dari pernyataan tersebut. Artinya, Laplace K fungsi X sama dengan K Laplace fungsi X, dan Laplace inverse K Fs sama dengan K Laplace inverse Fs, di mana K adalah konstanta. Selanjutnya, transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi. Transformasi Laplace dari turunan yang lebih tinggi daripada satu dapat diperoleh dengan mudah. Misal, Fs dan Gs masing-masing adalah transformasi Laplace dari fungsi X dan Gx. Berarti Laplace fungsi X sama dengan Fs, sehingga Laplace turunan fungsi X sama dengan Sfs kurang F0. Demikian juga dengan Laplace Gx sama dengan Gs, sehingga Laplace turunan Gx sama dengan Sgs kurang G0.